Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat pada hari Jumat 8 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami akan membaca serta kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Berkati kami agar kami benar-benar memahami makna firman Tuhan pada hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 1-16 yang menyatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pada pagi hari ini, jaga nama baik. Kita sangat akrab ketika mendengar ungkapan, jagalah nama baik. Ungkapan ini menjadi suatu himbauan yang mengingatkan kita agar dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita harus cermat dan bijak di dalamnya. Karena apa yang kita perbuat senantiasa dinilai oleh orang lain dan berdampak dalam kehidupan sosial kita. Baik yang dibuat, maka baik juga nama yang akan disandang. Buruk yang diperbuat, buruk juga nama yang disandang. Oleh karena itu,
Agar keberadaan kita dapat diterima secara sosial dengan baik, maka melakukan yang baik merupakan bagian dari menjaga nama baik. Hal ini juga ditekankan secara khusus pada ayat pertama. Penulis menyampaikan bahwa nama baik lebih berharga dari kekayaan. Ungkapan ini hendak menekankan bahwa nama baik adalah reputasi sosial. Reputasi sosial merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh satu individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Penilaian ini bertujuan sebagai alat ukur penerimaan atau penolakan terhadap individu atau kelompok dalam lingkungan masyarakat. Berbeda dengan kekayaan. Kekayaan tidak selalu bisa menjadi reputasi sosial. Malahan yang terjadi kekayaan bisa merusak reputasi sosial. Penekanan pentingnya nama baik dibandingkan kekayaan dalam ayat ini dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan kekerabatan. Oleh karena itu, setiap orang berusaha mengejar nama baik agar keberlangsungan hidup bersama dapat berjalan harmonis. Pertanyaan yang perlu direnungkan ialah, apakah kehidupan masyarakat sekarang masih menekankan perihal menjaga nama baik? Ada yang masih memperhatikan hal itu, tetapi banyak juga yang mengabaikannya. Di sini firman Tuhan turut mengingatkan dan menasihati kita agar kita dapat menjaga nama baik kita dengan melakukan hal-hal yang baik sehingga dapat mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh kehidupan. Umat yang terkasih, mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Tuhan Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar dalam setiap hal yang kami lakukan adalah hal baik, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan, serta kami dapat menjaga nama baik kami. Ya Tuhan, dalam kesempatan kali ini, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Ido Edwin Sever, Ibu Ica Johana A. Sever, keluarga Bapak Oki Setiawan. Kami berdoa agar Tuhan selalu memberikan kekuatan serta kesehatan kepada ketiga keluarga ini. Tuhan yang berkati pekerjaan, pendidikan maupun usaha yang dijalani, serta Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada ketiga keluarga ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PT. Tuhan berkati pelayan PT agar selalu setia dalam pelayanan dan terus berusaha dengan sepenuh hati untuk membimbing adik-adik PT. Berkati juga adik-adik PT agar semakin memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan-pelayan kakak-kakak PT. Berkati juga adik-adik kami dalam pendidikannya, serta kami juga berdoa agar dimanapun berada adik-adik PT bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk pos-pos Pelkes GPIB. Tuhan berkati setiap pos-pos Pelkes GPIB. Kami berdoa agar Tuhan selalu menjaga dan memberkati para pendeta dan majelis yang melayani di setiap pos Pel GPIB. Berikan kekuatan serta kesehatan untuk para pelayan di Pospel GPIB dimanapun berada. Kami juga berdoa agar setiap individu yang ada di Pospelkes GPIB tetap setia kepada Tuhan serta menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitar.
Kami juga berdoa agar setiap program-program yang telah dibuat berjalan sesuai dengan rencana. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menjamah TNI, Polri, dan Nakes yang berada di garda terdepan untuk keamanan dan kesehatan bagi bangsa ini. Kami yakin dan percaya mereka adalah orang-orang pilihan yang ada di dalamnya, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Kau berikan kepada Indonesia dalam menjaga bangsa ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita karena pertambahan usia, untuk saudara Yoel Christian Pati, Ibu Triana Puspitarini, Ibu Serafina Juset Evi Borian. Tuhan yang berikan kesehatan serta sukacita untuk saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Hosiana yang bersukacita karena pertambahan usia perkawinan. Tuhan yang berkati rumah tangga mereka agar menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa serta pengharapan kami. Jadilah sesuai kehendak-Mu serta ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.